Posisi tugas dan kewajiban tenaga honorer resmi dihapus pemerintah sesuai terbitnya kebijakan dan aturan terbaru. Adapun tenaga honorer nantinya akan digantikan oleh PNS part-time. Munculnya istilah PNS part-time bermula dari kebijakan pemerintah bersama DPR yang tengah menggodok rancangan undang-undang yang berisi tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dalam pembahasan itu muncul opsi untuk membuka formasi ASN baru, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja disingkat P3K part-time atau paruh waktu. P3K part-time atau PNS part-time dipersiapkan sebagai solusi atas penghapusan tenaga honorer yang akan diberlakukan pada 28 November 2023 mendatang. PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara BKN Iswinarto Setiaji mengonfirmasi bahwa muncul opsi P3K part-time apabila tenaga honorer dihapus. Kendati demikian, Iswinarto menyampaikan opsi P3K part-time masih dalam pembahasan. Deputi SDM Kemenpan RB Alex mengatakan bahwa pemerintah bersama DPR kini terus mengintensifkan pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN. Oleh sebab itu, pemerintah sedang mencari jalan tengah untuk mencegah hal tersebut yang pembahasannya sedang digodok bersama DPR. Alex menerangkan ada skema yang akan ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan nasib tenaga honorer. Skema itu adalah tidak boleh ada pemberhentian supaya tenaga honorer masih bisa bekerja. Kemudian pemerintah juga mengupayakan skema lain untuk memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. Dan di sisi lain, pemerintah memperhitungkan kapasitas fiskal agar keputusan ASN sesuai dengan anggaran. Alex pun berharap tidak ada lagi instansi pemerintah yang merekrut tenaga non-ASN sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang ada. Sedangkan untuk besaran gaji PNS part-time memang belum dibahas lebih lanjut. Akhirnya Kemenpan RB akui bahwa pekerjaan cleaning service merupakan contoh pekerjaan part-time yang bakal dirancang untuk rekan honorer jelang penghapusan November 2023 ini. Dan bocoran lainnya, skema ini hanya bersifat sementara. Bagaimana informasi lengkapnya? Ayo ikuti video ini sampai selesai. Informasi yang masih menarik, Bapak Ibu, terkait P3K part-time di sini masih dibahas, yaitu berkenaan dengan apakah memang sesungguhnya part-time ini nanti merupakan murni ASN atau hanya bayangan dan ini merupakan jebakan backman saja. Namun juga diakui oleh Pan RB, contoh pekerjaan part-time itu adalah seperti yang disampaikan di media ini. Nah, Menteri Pan RB mengakui ini adalah contoh pekerjaan ASN part-time yang bakal diusulkan menjadi skema jelang penghapusan rekan-rekan honorer nantinya. Nah, kabar mengenai ASN yaitu berkenaan dengan P3K paruh waktu atau part-time, meskipun ini baru merupakan tahapan konsep, namun isu ASN part-time ini menarik perhatian banyak orang dan kalangan. Menpan RB sendiri Azwar Anas tidak menepis soal kabar tersebut. P3K paruh waktu memang menjadi konsep yang akan mengacu pada ketentuan yang akan dibuat dalam rancangan undang-undang pengganti Undang-Undang ASN. Azwar Anas menyebutkan bahwa itu kan kemarin konsep. Jadi P3K itu ada yang misalnya ya kayak cleaning service, kan nggak harus dari pagi sampai sore, sehingga dimungkinkan. Tapi itu kan masih dalam konsep. Dimungkinkan salah satunya ada konsep paruh waktu, kata Anas saat ditemui di gedung DPR Selasa 11 Juli 2023 kemarin. Nah, jadi Bapak Ibu, kerjaannya mirip dengan cleaning service. Bagaimana kerjanya? Ya kita ketahui, ya kita tahu mungkin pagi mereka sibuk bekerja, mungkin di jam-jam tertentu harus kontrol ruangan-ruangan kotor, kemudian sore juga harus menutup ruangan dan sebagainya. Meski begitu, yang terpenting dalam RUU ASN itu menurut Anas adalah kepastian terhadap 2,3 juta honorer yang akan dihapus di 28 November itu, sehingga mereka tidak akan kehilangan pekerjaan. Namun risikonya Bapak Ibu, pendapatannya pasti menurun hingga bengkaknya anggaran pemerintah untuk mengakomodir mereka. Jadi juga ada sisi saving pemerintah ya. Ini adalah jebakannya. Jadi yang penting kita amankan dulu. Nah, ini Bapak Ibu bahasa yang disampaikan oleh Pak Pan RB bahwa skema part-time ini hanya untuk menyelamatkan dulu terkait PP penghapusan. Jadi yang penting kita amankan dulu, tidak ada PHK, tidak ada pengurangan pendapatan dari yang sekarang. Ini rasanya susah ya. Kalau tidak mengurangi pendapatan ini kemungkinan ya harus pekerjaannya tidak part-time ya. Ini kan semua
ketakutan ada PHK, pemberhentian, misalnya teman-teman honorer yang di Bawaslu dan di KPU, sehingga akan mengganggu bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Ini hanya sebagai contoh. Yang penting kita amankan dulu, karena kalau yang sebelumnya PP yang jelas nggak boleh, maka dengan undang-undang ini kita amankan dulu. Tidak ada penghentian massal, tapi juga tidak ada pembengkakan anggaran. Ini Bapak Ibu bagaimana skema yang sesungguhnya. Selain itu, ia menekankan yang menjadi pembahasan utama dalam RUU ASN ini adalah memastikan adanya pengaturan supaya para tenaga honorer yang menjadi bagian dari pemerintah nantinya tetap mendapatkan pensiun seperti para PNS dan P3K. Ya, jelas-jelas Bapak Ibu P3K tidak ada pensiun ya. Ini apakah memang statement Pak Anas atau hanya di bahasa media ya. Ini hanya angin segar bagi rekan-rekan honorer. Adapun terkait opsi apakah nanti seluruh honorer akan menjadi tenaga P3K paruh waktu atau tidak, serta digaji per jam atau tidak, Anas menegaskan bahwa belum ada pembahasan terkait itu. Kita belum sampai ke sana. Yang penting sekarang adalah teman-teman kan fokus di situ. Padahal di sini kita bahas bagaimana teman-teman honorer non-ASN ke depan juga bisa dapat pensiun. Ini yang paling penting. Itu salah satu poin yang juga dibahas dalam undang-undang tersebut, tutur Anas. Sebelumnya pemerintah dan Komisi 2 DPR RI segera merampungkan rancangan undang-undang ya. Dalam revisi undang-undang tersebut akan dibuka status ASN baru dari yang semulanya 2 menjadi 3 dengan ditambahkannya P3K paruh waktu. Ya, namun bagaimanapun skema yang diterapkan pemerintah semuanya sudah dibaca Bapak Ibu oleh rekan-rekan honorer, terutama oleh pantulan honorer K2, di mana menurut mereka P3K paruh waktu ini sebenarnya jebakan Batman ya. Apakah nanti bakal jadi ASN murni atau hanya ASN bayangan? Jadi bagaimana konsep ASN bayangan? Sistem P3K paruh waktu terus mendapat penolakan baik dari sisi honorer sendiri maupun dari ASN yang terdiri dari PNS dan ASN P3K itu sendiri, dan mereka menganggap ini adalah jebakan Batman. Hal ini diungkapkan Ketua Forum Honorer Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara Andi Meliani. Menurut beliau adalah yang sudah ASN saja bingung, apalagi kami yang masih status honorer yang mungkin kedepannya belum jelas. Mana dia menilai dengan kebijakan P3K paruh waktu, maka bekerja tentu kurang dari 8 jam. Tentunya penghasilan yang biasa mereka dapatkan akan berkurang dibandingkan dengan yang penuh waktu. Walaupun pada prinsipnya pemerintah bilang tidak mengurangi pendapatan sekarang. Kalau kebijakan seperti itu diterapkan lanjutnya, pasti setiap daerah akan lebih memilih P3K paruh waktu. Kenapa? Sebab dari segi pengeluaran daerah pastinya akan lebih kecil dibandingkan harus mengangkat P3K penuh waktu. Apalagi saat ini belum ada mekanisme yang pasti tentang kebijakan hal itu. Nah, ini Bapak Ibu masih ada gonjang-ganjing dan ketidakjelasan terkait skema yang bakal diusulkan oleh pemerintah untuk mengatasi penghapusan honorer 2023. Kita akan terus mengupdate informasi ini sampai adanya keputusan final dari pemerintah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.